Taib. Bagaimana cara menyambung silaturahmi? Ya. Berkata Ibnu Abi Jamrah, ya, dinukil oleh Ibnu Hajar, takunu silaturahim bil mal. Silaturahim bisa dengan harta. Ini di antara silaturahmi yang terbaik. Orang suka dengan harta, kita bantu harta, kasih sedekah, belikan sesuatu, perhatian sama ponakan, perhatian sama tante, perhatian sama bibi, bule, Pak De. Yang bisa kita kasih, kita kasih. Ya, ini silaturahmi yang terbaik dengan apa? Dengan harta. Wabil aun alal hajah, di antaranya dengan membantu keperluannya. Bisa dengan tenaga, dia ada perlu apa kita bantu, perlu pasangkan ini, perlu bongkarin ini, perlu ngangkatin ini. Ingat kerabat punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membantunya, ya. Membantunya. Bahkan Allah mengatakan ciri-ciri penghuni surga orang bertakwa, kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Orang yang memberikan harta dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dia memberikan harta yang dia cintai, padahal dia suka dengan harta tersebut, kepada karib kerabat. Jadi kita berusaha kalau bantu karib kerabat, benar-benar harta yang kita sukai, uang yang kita sukai, barang yang kita sukai, kita kasih. Ya. Itu ada keutamaan, ya. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebajikan yang sungguh sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Di antaranya kita infak kepada karib kerabat dengan yang kita cintai. Jangan kasih barang bekas, barang udah mau rusak baru kasih kakak, kasih adik, enggak. Yang kita suka kita kasih dengan harta. Jadi perlu pengorbanan. Silaturahmi butuh pengorbanan. Kata Allah, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Dia memberikan harta yang dia sukai kepada karib kerabatnya. Kemudian di antaranya membantu tadi dengan tenaga, membantu keperluannya. Demikian juga wa bidaf'id darar. Di antaranya dengan menolak kemudaratan darinya. Kita berusaha mencegah kemudaratan kena dia. Kita berusaha. Itu di antara bentuk silaturahmi. Wa bitalaqatil wajhi, dan juga senyum, murah senyum kepadanya. Wa biddu'a, jangan kalau tante datang muka masam, ponakan datang masam kita, wah ini datang sini mau ngabisin makanan di rumah, kita jadi muka masam, ini pelit ya. Wabid doa, justru kita senang siapkan makan. Kalau kita punya rezeki, kenapa kita pelit? Wabid doa, diantaranya dengan mendoakan mereka. Jadi jangan lupa, kita ini para dokter, doain kakak, doain adik. Jangan doain kita melulu, ya. Doain kakak, doain adik, doain tante, doain om, doain orang tua, ya. Kakak adik jangan lupa, ponakan doain semoga mereka berhasil. Ya, kita doain, ya. Itu diantara bentuk silaturahmi. Wal ma'nal jami', dan makna yang lengkap, maknanya silaturahmi adalah isalu ma amkana minal khair wa daf'u ma amkana minasyarr bihasabi taqah. Adalah menyampaikan kebaikan apapun yang memungkinkan dan menolak kemudaratan apapun dari mereka yang memungkinkan sesuai dengan kemampuan. Kemudian beliau berkata, wa hadza inna ma yastamirru idza kana ahlur rahim ahla istiqamah. Dan ini terus berlanjut continue jika ternyata rahim yang kita bantu tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kita terus harus continue. Kita daimumah, jangan silaturahmi kemudian lupa, cukup terpotong, enggak lanjut lagi. Enggak, lanjut terus karena itu adalah ibadah yang dianjurkan untuk terus menerus. Dan semua itu balik kepada kita. Fa in kanu kuffaran au fujjaran, sebaliknya kalau yang kita sambung itu ternyata orang kafir, kerabat kita orang kafir, bibi kita orang kafir, ponakan kita orang kafir, atau fujjaran, atau tukang maksiat, tukang mabuk, tukang judi, tukang riba dan yang lainnya, fa muqata'atuhum fillah hiya silatuhum, kata Ibnu Hajar menukil perkataan Ibnu Abi Jamrah, justru memboikot mereka itulah silaturahmi mereka. Ini kalau memungkinkan. Zaman dulu memboikot orang pelaku maksiat buat dia bisa sadar. Ketika kita tahu memboikot dia membuat dia sadar, maka boikot. Bi syarti badlil juhdi wa fi wa'dhihim, dengan syarat sudah maksimal dalam menasihati mereka. Thumma i'lamuhum idza asarru anna dzalika bisababi takhallufihim 'anil haqq wa la yasqutu ma'a dzalik silatun bid-du'a lahum bi dhahril ghaib an ya'udu ila tariqil muthla. Dan kasih tahu kami bersikap memboikot kalian karena kalian masih terus bermaksiat. Ya. Justru proses boikot tersebut inilah bentuk silaturahmi kepada mereka. Akan tapi meskipun kita sedang memboikot mereka, mendiamkan mereka, tetap hendaknya berdoa. Karena doa tetap adalah salah satu bentuk silaturahmi agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Ini tentu Ibnu Hajar berbicara tentang suatu kondisi di mana orang, kalau saudara kita pelaku maksiat kita boikot, dia menjadi baik, maka boikot. Tapi zaman sekarang tidak semudah itu. Kita boikot dia semakin apa? Semakin jauh. Maka lihat situasi dan kondisi. Siapa dari kerabat kita yang kalau kita boikot dia menjadi baik karena dia pelaku maksiat atau orang kafir menjadi baik, maka boikotlah. Boikotnya itu adalah bentuk
silaturahmi. Karena di antara bentuk silaturahmi adalah berdakwah, dakwahi mereka agar mereka kembali kepada jalan yang lurus. Kalau enggak mendoakan mereka. Taib.